3.000 personil lebih ditunjukkan gabungan TNI, Polri, termasuk dari instansi terkait lainnya untuk mensukseskan. Presidium Alumni, PA, 212 menggelar reuni Akbar 212 hari ini Selasa, 2 Desember 2025, di Monas, Jakarta Pusat. Dikutip dari Tribun News, sebanyak lebih dari 3.000 aparat gabungan TNI Polri dan instansi terkait dikerahkan untuk mengamankan jalannya acara. Kepolisian memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar. Saat ini, ribuan aparat gabungan telah siaga di wilayah Monas. 3.000 personil lebih diterjunkan gabungan TNI, Polri, termasuk dari instansi terkait lainnya untuk mensukseskan ataupun memastikan seluruh rangkaian kegiatan ini bisa berjalan. Reuni Akbar 212 yang selalu akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal mulai pukul 18.00 nanti. Tentu kita mengantisipasi berbagai aktivitas kegiatan masyarakat khususnya di Jakarta yang memang ini juga hari kerja. Kita akan upayakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. 3.000 personil lebih diterjunkan gabungan TNI, Polri, termasuk dari instansi terkait lainnya untuk mensukseskan ataupun memastikan seluruh rangkaian kegiatan ini bisa berjalan. Untuk lalu lintas sendiri, kami sangat menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di Jakarta mungkin bisa menghindari ruas-ruas jalan seperti Jalan Merdeka Barat, Merdeka Timur, Utara, dan Selatan. Termasuk juga akses yang menuju ke ruas jalan tersebut seperti dari Tugu Tani, kemudian juga dari Harmoni yang mengarah ke Jalan Majapahit, kemudian Jalan Perwira, kemudian juga mungkin di Veteran Raya. Ya, ini perlu diantisipasi. Masyarakat bisa menggunakan akses jalur alternatif yang lain. 1.000 lebih personil lalu lintas sudah kami gelar untuk memastikan dengan prioritas utama adalah aktivitas masyarakat, ya masyarakat umum ya. Ini kita menjadikan prioritas untuk bisa tidak sampai terjebak ya di kepadatan nanti yang dimungkinkan. Prediksi kami sekitar mungkin habis asar atau ba'da asar nanti mungkin sudah mulai berdatangan. Mungkin itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Pertanyaan? Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi soal yang parkir liar tadi, Pak. Seperti apa mekanisme dari lantasnya? Fenomena yang sering terjadi adalah manakala ada event-event yang mengerahkan jumlah massa besar, ya tidak di GBK, tidak di Monas, dimanapun, ini biasanya marak tumbuh juru parkir liar. Yang pasti hal ini justru akan berdampak terhadap kepadatan, terhadap ruas-ruas ataupun ruang kapasitas jalan yang digunakan. Kami juga sangat menghimbau kepada para peserta, silakan gunakan kantong parkir yang telah disiapkan. Ada IRTI, kemudian juga Istiqlal, kemudian juga beberapa titik lain yang nanti akan ditunggu oleh petugas. Manfaatkan itu, termasuk cawan Monas juga nanti akan kita gunakan sebagian untuk parkir, sehingga aktivitas masyarakat di sekitar Monas bisa tetap berjalan. Nah, ini juga kami menghimbau agar tidak mengikuti arahan dari juru parkir liar yang biasanya nanti akan banyak, termasuk juga para pedagang ya. Kami juga menghimbau agar tidak sampai menggunakan badan jalan. Ya, kita akan berupaya untuk memastikan sirkulasi arus lalu lintas bisa tetap berjalan walaupun memang ada kegiatan yang melibatkan massa dengan jumlah cukup besar. Berarti nantinya kalau ada parkir liar ini akan ditindak ya, Pak? Kita akan tertibkan. Saya menerima teman-teman panitia reuni 212. Terdapat perbedaan acara reuni 212 antara dahulu dan sekarang yang akan dilakukan pada Selasa, 2 Desember 2025, sore. Dikutip dari Tribun News, diketahui, dahulu jutaan suara menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipenjara atas kasus penistaan agama. Terkini, di titik yang sama, masa reuni 212 menyambut baik Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8. Saat ini reuni berkembang menjadi agenda tahunan dengan tema keagamaan, persatuan umat dan isu politik ideologis yang lebih luas. Dilaporkan, tema reuni 212 pada tahun ini ialah Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah. Presiden Prabowo dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih diundang untuk hadir di Monas. Tak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan jajarannya juga diundang. Diketahui kegiatan akan dilakukan sejak pukul 17 WIB itu, diawali hataman kitab suci Al-Quran yang dilakukan ratusan santri. Kemudian, seusai jamaah salat maghrib, akan dilakukan pembacaan doa, salat isya berjamaah, maulid dan bermunajat kepada Tuhan. Humas Panitia Reuni Akbar 212, Buya Hussein menyatakan, Imam Besar Front Persaudaraan Islam, FPI, Habib Rizik Syihab juga akan hadir dan memberikan tausiah dalam kegiatan itu. Terkini, ia meminta para peserta yang akan hadir untuk tetap tertib dan menjaga keamanan dan kebersihan selama acara berlangsung. Dilarang membawa atribut partai dan jangan lupa bawa alat sholat dan jas hujan. Dikhawatirkan hujan karena lagi musim hujan, jelasnya. Teman-teman panitia reuni 212, mereka akan menyelenggarakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Dan saya meyakini itu pasti acaranya adalah acara yang penuh dengan silaturahmi dan sebagainya. Dengan demikian, karena izin dari kepolisian sudah keluar, pemerintah DKI Jakarta juga sudah keluar, dan kemudian yang lain-lain juga, maka saya yakin acara akan berlangsung dengan baik. Dan untuk itu kami mohon siapapun yang datang di acara nanti malam, mari kita jaga bersama Jakarta, karena Jakarta sekarang sudah aman, nyaman. Untuk Sultan nanti kami jalan. Baik. Jadi menurut saya sebenarnya kalau disampaikan Jakarta kota terpadat salah. Karena Jakarta dalam kepadatan adalah kota kepadatan nomor 30 sebenarnya. Tetapi memang kemarin karena aglomerasi itu dianggap Jakarta, penduduknya menjadi 42 juta, mengalahkan Bangladesh, New Delhi, Tokyo, dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu merupakan referensi untuk kita semakin giat membangun, memperbaiki Jakarta. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.